Sengaja meninggalkan solat. Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Quran Surat Al-Muddatsir 43. Salat yang paling berat bagi orang-orang nifak adalah salat Isya dan salat subuh. Andai kata mereka mengetahui keutamaan yang ada pada keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya, meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku hampir saja memerintahkan agar salat ditegakkan, kemudian aku menyuruh seseorang untuk mengimami manusia. Lalu aku pergi bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar kepada orang-orang yang tidak menghadiri salat. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Hadis riwayat Bukhari. Hal itu karena waktu Isya adalah waktu istirahat, dan waktu subuh adalah saat kenikmatan tidur di musim panas dan dinginnya cuaca di musim dingin, dan para munafikin adalah para penikmat dunia. Batas antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Bahwa meninggalkan solat yang di dalamnya ada sujud menyebabkan kekufuran dan syirik, baik secara hakiki maupun secara penyebutan, penamaan. Sebagaimana kekufuran iblis adalah karena enggan bersujud sehingga ia tergolong orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah 34. Apabila solat diqomati, maka janganlah kalian datang sambil berlari. Datanglah dengan berjalan, dan hendaklah kalian bersikap tenang. Apa yang kalian dapatkan pada gerakan imam, maka syalatlah sesuai gerakan imam saat itu. Dan apa yang kalian lewatkan, jumlah rakaat kurang, maka sempurnakanlah. Dengan sujud sahwi, sempurnakan jumlah rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Sengaja mengakhirkan atau mendahulukan solat di luar waktunya. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, mengakhirkan salat di luar waktunya. Quran Surat Al-Maun 45. Maka datanglah sesudah mereka, generasi tua yang mendapat hidayah, generasi baru yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti naluri, maka kelak mereka akan menemui gaya, lembah di neraka jahanam. Quran Surat Maryam 59. Barang siapa meninggalkan salat asyar, maka gugurlah amalnya. Hadis riwayat Bukhari. Meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia telah keluar dari Islam, dan amalannya pun menjadi gugur, dan ia menjadi kufur. Syirik kufur dapat menggugurkan seluruh amal. Tidur di atas atap, bangunan, yang tidak memiliki pagar pembatas di sekelilingnya. Barang siapa bermalam di atas atap rumah yang tidak ada pelindungnya, pagar sandarannya, maka sungguh telah lepas darinya tanggungan, tidak dijamin hak hidupnya. Hadis riwayat Abu Daud. Meninggalkan salah satu kewajiban salat, baik yang telah disepakati sebagai wajib atau yang diperselisihkan oleh ulama yang mewajibkannya, seperti meninggalkan umanah dalam rukuk atau selainnya. Ulangi salatmu, karena engkau belum salat. Jika engkau berdiri untuk salat, maka bertakbirlah, takbiratul ihram. Lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, lalu rukuklah hingga engkau tenang dalam rukuk, lalu bangkitlah dari rukuk dan berdiri tegak sepenuhnya. Itidal. Sujudlah dengan tenang dan mantap, duduklah antara dua sujud dengan umannah. Lakukan semua hal ini di setiap rakaat dan seluruh salatmu. Hadis riwayat Bukhari. Salat seseorang tidak sah, tidak diterima, sampai dia meluruskan punggungnya saat rukuk dan sujud. Hadis riwayat
Abu Daud. Dia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melarang jual beli di dalam masjid, dan juga melarang agar tidak disiarkan barang hilang di dalam masjid, serta melarang bersyair, menyanyi di dalam masjid, dan melarang bergerombol sebelum solat pada hari Jumat. Hadis riwayat Abu Daud, membuat lingkaran-lingkaran, bergerombol, sebelum salat pada hari Jumat walaupun untuk tujuan ilmu dan zikir, bisa memutus barisan-barisan saf, padahal mereka diperintahkan pada hari Jumat untuk datang lebih awal dan merapatkan barisan, dari saf pertama kemudian yang berikutnya, dan fokus pada solat dan khotbah. Menyambung rambut palsu atau rambut tambahan, hair extensions atau wig, tato atau menggambar permanen pada kulit, memotong gigi secara sengaja, biasanya dalam konteks merapikan atau mengubah bentuk gigi secara berlebihan. Mencabut rambut halus dari wajah, seperti alis, bulu mata. Dilaknat wanita yang menyambung rambut, dan yang meminta disambungkan rambutnya, yang mencabut bulu alis, dan yang meminta dicabutkan bulu alisnya, yang membuat tato, dan yang meminta dibuatkan tato, tanpa ada penyakit, alasan medis. Hadis riwayat Abu Daud. Allah melaknat para wanita yang membuat tato dan yang dibuatkan tato, yang mencabut alis dan yang mencabutkan alis, serta yang merenggangkan gigi untuk sekedar indah diri dengan mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Muslim. Lewat di depan orang yang sedang sholat yang menggunakan sutra, penghalang, dengan syarat-syaratnya. Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat mengetahui apa yang menjadi dosanya, niscaya dia akan lebih baik berdiri selama 40, entah 40 hari, bulan, atau tahun, daripada melewati di depannya. Hadis riwayat Bukhari. Jika salah seorang dari kalian solat menghadap sesuatu yang menghalanginya dari orang lain, sutra, dan ada seseorang yang ingin melewati di depan syalatnya, maka hendaklah dia mencegahnya. Jika orang itu tidak mau berhenti, maka hendaklah dia melawannya, memperjuangkan agar tidak lewat, karena sesungguhnya orang itu adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Kekompakan penduduk setempat untuk tidak berjamaah dalam salah satu solat fardhu yang 5, sedang syarat wajib jamaah telah terpenuhi oleh mereka. Tidaklah ada 3 orang dalam suatu pusat kebudayaan, perkotaan, atau juga di pedalaman, yang salat berjamaah tidak ditegakkan oleh mereka. Pasti setan telah menguasai mereka. Oleh karena itu tegakkan berjamaah. Karena sesungguhnya serigala hanya memangsa kambing tanpa pengembala. Amir. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Ibnu Ummi Maktum, ia berkata bahwa dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, aku seorang yang buta mata, dan rumahku jauh, serta ada seorang pemandu yang tidak menuntunku. Apakah aku diperbolehkan solat di rumahku?" Nabi SAW bertanya, "Apakah kamu mendengar panggilan adzan?" Dia menjawab, "Ya." Nabi SAW bersabda, "Maka aku tidak menjumpai keringanan untukmu." Hadis riwayat Abu Daud. Imam solat yang kaum yang membencinya. Ada 3 orang yang syalatnya tidak melewati telinganya. Pahala tidak naik ke langit atau sekedar gerakan solat budak yang lari sampai dia kembali. Wanita yang bermalam sementara suaminya sedang marah padanya, dan imam suatu kaum padahal mereka membencinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa menjadi imam bagi orang banyak dan tepat dalam waktunya, solat pada waktunya, maka pahalanya dan pahala mereka, makmum, untuknya.
Namun barang siapa yang mengurangi, menyempitkan atau melewatkan sesuatu dari itu, maka dosa itu ada pada dirinya, dan tidak ada dosa pada mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang dimaksud, mereka membencinya, adalah karena sebab yang tercela dalam pandangan syariat, seperti karena imam tersebut ahli bid'ah, atau fasik, atau bodoh dalam agama. Tapi jika kebencian mereka karena sebab duniawi, misalnya, masalah pribadi, politik, permusuhan tak berdasar, maka dosa dan aibnya pada makmum, bukan pada imam. Dalam hal ini, imam tidak dicela dan syalatnya tetap sah. Memotong barisan solat dan tidak mensejajarkannya. Barang siapa menyambung barisan, menutup celah, maka Allah menyambungnya, dengan rahmatnya, meninggikan derajatnya, mendekatkannya kepada kedudukan orang-orang saleh dan tempat-tempat orang-orang yang baik, dan barang siapa memutus barisan, membuat celah dengan keluar dari barisan tanpa alasan yang dibenarkan, maka Allah memutuskannya. Hadis riwayat An-Nasai. Wahai hamba-hamba Allah, luruskanlah barisanmu, atau Allah akan membuat perbedaan di antara wajah-wajahmu. Hadis riwayat Bukhari. Allah akan mengubah wajah kalian secara fisik, menghapus bentuk aslinya, atau Allah akan menimbulkan permusuhan, kebencian, dan perpecahan hati di antara kalian, karena ketidakteraturan kalian dalam saf adalah bentuk penyelisihan secara lahiriah, dan perbedaan, penyimpangan, lahiriah adalah sebab timbulnya perpecahan batin, hati. Majulah ke barisan depan, maka berpedomanlah padaku, dan orang-orang setelah kalian berpedoman pada kalian, tidak hentinya kaum yang mundur ke barisan belakang, hingga Allah mengakhirkan mereka. Hadis riwayat Muslim. Allah mengakhirkan mereka dari rahmatnya, keutamaannya yang agung, derajat yang tinggi, dan dari ilmu. Tidak hentinya kaum berusaha mundur dari barisan awal, hingga Allah memundurkan mereka ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Mendahului imam. Apakah tidak takut salah seorang dari kalian, jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, selesai rukuk atau sujud, bahwa Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau menjadikan wajahnya seperti wajah keledai? Hadis riwayat Bukhari. Memandang ke atas ketika berdoa di dalam solat, menengok dalam solat, berkacak pinggang dalam solat. Sesungguhnya sekelompok orang menghentikan mengangkat pandangan mereka ke langit saat berdoa dalam solat, atau pandangan mereka akan terlepas, hilang fokus. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ikhtisar solat. Abu Daud berkata, maksudnya meletakkan tangan di pinggang, berkacak pinggang. Hadis riwayat Abu Daud. Menjadikan tempat ibadah, masjid atau lokasi tertentu, seperti berhala, yakni disakralkan tidak sesuai syariat, hingga menjadi tempat yang diagungkan secara ritual, mengelilingi atau tawaf di masjid, mengusap masjid, solat menghadap masjid. Sesungguhnya mereka itu Bani Israel. Apabila ada di antara mereka seorang yang saleh meninggal dunia, mereka membangun di atas kuburnya sebuah masjid, dan mereka membuat patung bentuk orang syolih tersebut. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Menjadikan kuburan untuk masjid, menyalakan lampu di kuburan. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan makam para nabi mereka sebagai masjid.
Hadis riwayat Bukhari. Seluruh bumi adalah masjid, kecuali kuburan dan tempat mandi, kamar mandi. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang-orang yang sering mengunjungi kuburan, serta orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan menyalakan lampu-lampu di atasnya. Hadis riwayat Abu Daud. Bepergian sendirian. Orang yang bepergian sendirian adalah setan, karena keadaan menentang, terlewatnya sholat berjamaah, kesulitan dalam mendapatkan nafkah, tidak adanya bantuan saat diperlukan, dan kemungkinan terjadinya kematian. 2 orang bepergian juga 2 setan, sedangkan 3 orang adalah rombongan, jamaah. Hadis riwayat Abu Daud. Seandainya manusia mengetahui bahaya, kesulitan, dan kegelapan batin yang bisa timbul saat kesendirian, maka tidak ada yang akan melakukan perjalanan sendirian di malam hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bepergian sendirian tanpa kebutuhan mendesak, dikhawatirkan terkena bahaya, kesepian, gangguan jin, dan lemahnya hati. Kesendirian di malam hari atau saat safar dapat menyebabkan ketakutan, halusinasi, dan terkadang membuka pintu bisikan setan. Selanjutnya dosa 100. Wanita bepergian sendiri melalui jalan yang tidak aman bagi kesucian alat kemaluannya.